Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina mudarrisina wa nakhusus la hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Marajawi wa la hadrati Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wa la hadrati jamil muslimin wa muslimat wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kan. Kita lanjut halaman 154. Bait ini lanjutan dari bait di halaman 148 yang terkait dengan istri-istri Rasulullah yang 9 pada waktu Rasulullah wafat, ya. Jadi antis enis watin wafatul Mustafa khair nafakh karena Nabil Muqtafa. Nah, ini bait itu tuh ingin menjelaskan bahwa Rasulullah pada waktu wafat itu meninggalkan istrinya 9 orang, ya. Masih ada tuh 9 orang tuh masih istri Nabi gitu, masih sah gitu, ya. Nggak ada yang diceraikan. Nah, sebelumnya istri-istri Nabi ini ya namanya perempuan mungkin ada kali yang pengen punya duit banyak gitu, pengen jalan-jalan ke mall kali begitu ya. Kalau sekarang nih modelnya begitu kan. Nah, mungkin gaya hidupnya seperti itu banyak dilihat pada waktu itu oleh perempuan-perempuan kaya yang ada pada waktu itu. Maka ya wajarlah istri-istri Nabi juga pengen seperti itu. Maka Allah beritahukan kepada mereka mau pilih dunia atau mau pilih akhirat. Ya, kalau mau pilih dunia Allah kasih tuh yang dia pengen apa gitu, ya, mau kaya, duit banyak, itu nanti katanya Allah kasih. Nah, tapi atau mau pilih Nabi, ya, mau pilih bersama Nabi. Kalau mau pilih bersama Nabi, ya udah hidup apa adanya saja, gitu. Nah, ya kita bersyukurnya bahwa para istri Nabi tersebut itu semuanya ya memilih hidup bersama Nabi, gitu ya, memilih hidup bersama Nabi. Nah, sekarang siapa saja tuh, ya, 9 istri Rasulullah itu siapa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah, ya. Nah, itulah, ya, Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah, ya. Nah, semua itu mereka adalah jadi ummahatul mukminin, jadi ibunya orang-orang yang mukmin yang diridai oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan ibunya orang-orang mukmin, ya? Sebagaimana ibu di hadapan anak-anaknya, maka peraturannya adalah seorang anak tidak ada yang dibenarkan mengawini ibunya. Tuh, ya. Statusnya tuh harus seperti itu. Aturannya bahwa ibu masuk dalam kategori al-muharramat, ya. Al-muharramat minan nisa. Nah, istri-istri Nabi siapapun dia, ya, setelah Nabi wafat itu statusnya sama dengan ibu, ya. Semua orang mukmin yang manapun, lebih-lebih yang memang ada pada waktu itu tidak dibenarkan untuk menikahi istri Nabi tersebut karena statusnya disamakan dengan ibu, ya. Maka disebut dengan ummahatul mukminin. Aisyah, ya, itu namanya Ummul Mukminin. Begitu juga semuanya, ya, dilihat dari
bahwa Aisyah itu adalah ibu bagi orang mukmin seluruhnya. Ya, bagi orang mukmin laki-laki seluruhnya, dia disamakan kedudukannya sebagai ibu dalam arti haram, ya, laki-laki manapun dengan status apapun dah pokoknya, ya, yang dimiliki oleh laki-laki tersebut, apakah kaya, pintar, ya, terus alim, yang mungkin kealimannya itu mendekati, ya, kealiman Nabi kali begitu, tetap, ya, tidak dibenarkan orang mukmin manapun yang laki-laki untuk menikahi, ya, istri-istri para nabi. Nah, itu maka disebut, ya, istri Nabi tersebut sebagai lil mu'minina ummahatun mardiyah. Ai al-ula minal azwajit tis'i, yang pertama daripada istri-istri yang 9, allati tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhunna, di mana Rasulullah wafat, ya, bersama mereka. Siapa? Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah dan Abu Bakar itu kalau dikatakan radhiyallahu anhuma berarti dia statusnya sebagai sahabat Nabi itu kalau begitu, ya, dua-duanya. Aisyah jadi statusnya sahabat, Abu Bakar juga statusnya sahabat Nabi. Dilihat dari mereka atau orang berdua ini adalah orang yang bertemu dengan Nabi, ya, hidup dalam keadaan beriman dan mati juga dalam keadaan beriman, maka disebutlah radhiyallahu anhuma. Nah, inilah, ya, Aisyah putri daripada Abu Bakar. Fatazawwajaha fi Syawal sanatah 12 minan nubuwah ala qaulin. Maka Nabi mengawini Aisyah pada bulan Syawal tahun 12, ya, daripada kenabian. Ala qaulin menurut satu pendapat. Kalau tahun kenabian itu 12, itu berarti ketika usia Nabi 52 kira-kira, ya. 40 kan jadi Nabi tuh, ya. Terus 12 berikutnya melaksanakan tugas kenabian. Nah, berarti kan 40 tambah 12, jadi usianya ke 52 dari usia Nabi itu, ya. Nah, itu juga setelah Khadijah pada waktu itu, terus juga Abdul Muthalib, ya, itu wafat tuh mereka semua tuh. Maka tahun di mana Khadijah dan Abu Thalib wafat itu dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Ya, yang pertama memang istri Rasulullah pada waktu itu kan Rasulullah nggak pernah kawin dengan yang lainnya, ya, baru Khadijah saja. Maka ditinggal istri, sedih, ya. Yang kedua, Abu Thalib, ya, sebagai paman, ya. Secara zahir berdasarkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, itu katanya Abu Thalib meninggal sih tidak dalam keadaan Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Thalib di dalam membela Nabi itu melampaui yang lainnya begitu, ya. Saking sayangnya, saking membelanya Abu Thalib kepada Nabi, baik sebagai Nabi maupun sebagai ponakan, kira-kira seperti itu. Maka dua orang besar ini di hadapan Nabi orang penting, ya, lebih-lebih Khadijah bukan saja sebagai istri tapi juga sebagai penopang kehidupan keluarga, ya, karena betul-betul, ya, Khadijah itu yang banyak menopang dakwah Nabi dari sisi hartanya begitu. Itu betul-betul Nabi betul-betul banyak mendapatkan bantuan dari Khadijah, ya, maka wafat. Dan juga demikian, kira-kira kalau mungkin kita anggap sekarang tuh Abu Thalib itu security-nya Nabi lah begitu, ya. Biar Nabi tidak selalu mengawal kemana Nabi berangkat begitu, kemana Nabi dakwah begitu. Tapi kalau ada berita saja yang kira-kira dianggap ini sebagai gangguan kepada Nabi, nah itu yang banyak menanganinya adalah Abu Thalib gitu, ya.
Walaupun sahabat-sahabat yang lain, Abu Thalib peranannya besar di dalam melindungi Rasulullah pada waktu itu. Nah, baru setelah meninggal pada waktu itu Khadijah, maka tahun ke-12 kenabian, maka Nabi nikah dengan Aisyah pada waktu itu. Wa kanat binta sab'in ala qaulin, dan pada waktu itu Aisyah adalah putri baru berusia 7 tahun menurut qaul, satu pendapat. Berarti ada juga pendapat yang lain usianya lebih daripada itu. Sekalipun nikahnya tahun ke-12 Hijriah, tapi wabana biha fi Syawal ala ra'si samaniyati ashhurim minal hijrah ala qaulin. Wabana biha, dan Rasulullah membangun rumah tangga bersamanya, artinya hidup bersama Aisyah fi Syawal, pada bulan Syawal, ala ra'si samaniyata ashhurin, pada bulan Syawal, di awal 8 bulan dari hijrah menurut sebuah pendapat, Ada yang bilang setelah Nabi 2 tahun tuh di Madinah, itu baru Nabi katanya bersama-sama hidup berumah tangga bersama Aisyah katanya, Jadi setelah usia 9 tahun lah jadinya Nabi bersama-sama Aisyah. Ini kan menjadi pertanyaan tuh, seperti berikut dikatakan, wahia bintu tis'in, dan beliau Aisyah pada waktu itu artinya sudah bersama-sama Nabi nih di rumah, udah hidup sebagaimana suami istri begitu yang layak lah, itu ketika dia berusia 9 tahun. Nah, tadi pertanyaannya adalah kok segitunya Nabi menikahi perempuan yang usianya baru 7 tahun, hidup bersama-sama umur 9 tahun. Emang kagak ada perempuan yang lebih layak menemani Nabi dari segi usia yang antara 9 dengan 52, kan jauh banget kalau begitu, 9 tahun dengan 52, Nabi usianya 52, Aisyah usianya 9 tahun pada waktu berumah tangga begitu, artinya sudah hidup bersama-sama di rumah tangga. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa tidak ada satu perbuatan yang Rasulullah laksanakan kecuali itu atas perintah dari Allah. Melakukan apa saja itu Nabi pasti berdasarkan perintah dari Allah. Kalau kita ambil ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kalau kita banding-bandingin kira-kira nih, ngomong sama berbuat mana lebih berat? Lebih berat berbuat, Nah, ngomong aja, Nabi itu ngomong aja istilahnya kudu gitu, ngomong aja Nabi kudu dapat wahyu dari Allah tuh begitu. Apalagi berbuat. Perbuatan kan lebih berat daripada omongan, lebih gampang. Ngomong sambil ngapain bisa gitu, Tapi kalau melakukan sesuatu nggak bisa sambil-sambilan. Kita nggak bisa bekerja lebih daripada 3 pekerjaan sekaligus gitu, nggak bisa, apalagi laki-laki begitu, Nah, maka kalau kita katakan ngomong saja Nabi harus berdasarkan wahyu, apalagi perbuatan. Perbuatan resikonya lebih besar daripada omongan. Kalau omongan salah, kita anulir buru-buru bisa. Tapi kalau perbuatan salah, berarti udah ada kesalahannya yang boleh dikatakan memang harus dimaafkan atau dihapus begitu. Tapi kan udah kejadian biasanya gitu kan, nggak bisa dihapus seluruhnya begitu. Gampangnya gini dah, kita nabok orang dari belakang, kita sangka itu dia adalah orang yang memang kita tuju buat kita tabok gitu. Kalau pakai gelepok, kan, pas dia nengok mencangkit, kan namanya udah berbuat tuh, Nah, terus mau diapain tuh kalau begitu? Itu rasa gaplokannya dan rasa tidak enaknya sulit untuk dihapus, kan? Nah,
Oke lah minta maaf, bahkan dimaafin, tapi tetap aja rasanya kagak enak, ya kan? Nah itu kan perbuatan seperti itu. Maka kalau Nabi akhirnya harus nikah dengan Aisyah, bukanlah semata-mata Nabi menuruti hawa nafsunya, ya. Ngomong saja Nabi harus dibimbing oleh Allah dengan wahyunya, maka perbuatan juga sedemikian. Dan begitu juga semua istri-istri Rasulullah itu, ya, Rasulullah menikahinya setelah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua, Aisyah ini adalah istri yang paling muda, maka sangat memungkinkan di antara istri-istri yang lain, Aisyah itu kita katakan otaknya itu masih jauh lebih encer lah bahasanya, ya, karena masih mudanya begitu dibanding dengan istri-istri yang lain yang memang rata-rata itu kebanyakan sudah tua begitu. Tujuannya apa nih? Ya, selama Rasulullah berada di Madinah itu sampai meninggalnya, itu hadis-hadis yang urusannya, ya, yang urusannya itu adalah urusan rumah tangga atau yang kita sebut dengan al-ahwalus syakhsiyah begitu. Nah, itu semuanya hampir, ya, boleh katakan diriwayatkan oleh Aisyah. Walaupun ada lagi istri yang lain juga ada begitu. Tapi untuk urusan keluarga gitu, yang disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah, itu boleh dikatakan Aisyah lah yang paling banyak meriwayatkannya. Ya. Misalnya Nabi mencium Aisyah pada waktu mau berangkat ke masjid. Kan jadi hukum kalau gitu kan? Bahwa kalau dipakai ini hadisnya nih, bahwa ada dan boleh, ya, seorang suami mencium istrinya kalau mau ke masjid. Itu ada pendapat mazhab yang mengatakan tidak batalnya suami istri, ya, atau laki dan perempuan kalau hanya berciuman misalnya, itu tidak batal wudunya. Nanti ada imam yang mengatakan bahwa bersentuhan laki dan perempuan itu tidak batal berdasarkan hadis dari Aisyah tersebut, katanya begitu. Ya, walaupun kalau mau ditinjau mah sebenarnya banyak banget tuh kasus kayak begitu. Apakah betul itu menjadi dasar utama bahwa laki dan perempuan bersentuhan tidak batal begitu? Itu. Terus ada hadis misalnya Nabi dan Aisyah mandi bersama gitu, ya, dari air yang satu ember bersama begitu, ya. Itu kan menunjukkan kalau begitu suami istri, ya, diperkenankan untuk mandi bareng-bareng dan boleh berarti gitu. Kalau lihat dari sisi bahwa laki dan perempuan itu adalah misalnya dalam hal memandang auratnya misalnya diharamkan, tapi kalau jadi suami istri mandi berdua pun itu dibenarkan. Dan masih banyak lagi, ya, di dalam hadis-hadis tentang al-ahwal asy-syakhsiyah atau kehidupan berumah tangga. Nah, kemudian juga Aisyah itu sangat cerdas sehingga apa yang Rasulullah katakan itu langsung, ya, Aisyah itu menangkapnya dengan baik, sehingga tidak ada, ya, hal-hal yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah sampaikan itu Aisyah lupa begitu. Ya, gue lupa, kenapa? Faktor U. Nah, kalau bini yang lain, oh oke. Tapi Aisyah nggak ada bahasa begitu, orang masih muda dia, ya kan? Maka hadis-hadis Nabi yang Nabi omongin gitu misalnya, Aisyah pasti ingat gitu, ya. Nah, maka dari sinilah akhirnya ada hikmah, ya, bahwa hadis-hadis itu sangat penting dijaga, dan itu penting Nabi memiliki istri yang dapat mengingat, ya, sabda-sabda Nabi. Supaya apa? Supaya nanti kalau diungkap kembali, ya, kasusnya itu Aisyah masih ingatnya. Nah, sekarang ketika hadis tersebut memang harus dibukukan, para imam ahli hadis banyak tuh kemudian akhirnya merujuk periwayatan hadis melalui Aisyah. Ya, coba kalau Nabi kawin dengan orang yang seusia dengan Nabi juga ada begitu, sepantaran lagi tuh. Nabi 52, terus istrinya yang 50-an begitu misalnya, ya. Ya, itu yang tadi kita bilang nanti, ya kan, setiap Nabi ngomong lupa, ya kan, ditanya emang ngomong apaan tadi, nah jadi masalah dah, ya kan, ya maaf dah namanya udah tua. Nah, maka akhirnya nanti
banyak hadis-hadis yang terlewatkan. Kira-kira tuh ada nilai hikmah seperti itu. Walaupun orang barat mah ya menilainya itu adalah sebuah kekejian, seolah-olah katanya Nabi menyenangi melakukan hubungan seks dengan anak kecil, katanya begitu ya. Ingat, usia dewasa itu enggak semata-mata ditandai dengan umur gitu ya, enggak bisa. Dalam Islam yang diatur, yang dijadiin patokan adalah kedewasaan berpikir, bukan berapa banyak umurnya ya. Enggak semua orang yang umurnya muda lalu umurnya dan berpikirnya muda juga ya. Tapi yang ada banyak yang orangnya muda tapi dewasa dalam bertindak ya. Itu yang dipakai oleh dalam agama. Maka nanti dalam status orang beribadah itu misalnya peraturannya itu bukan berapa usianya, tapi ada bahasanya yang disebut dengan tamyiz namanya. Tamyiz itu adalah kedewasaan ya, kedewasaan bertindak, kedewasaan berpikir, kedewasaan berbicara dan lain sebagainya. Itu tamyiz namanya. Anaknya mah boleh kecil, usianya boleh muda, tapi ya kedewasaan dalam berpikir, bertindak, berkata dan sebagainya itu ada pada tamyiz. Bisa jadi orang yang usianya udah banyak, tamyiznya kagak ada ya. Maka kalau ditanya orang belanga blongo ya kan, nah, akhirnya jadi calon presiden lagi ya kan, jadi calon wakil kan. Konyol kalau begitu, ngomong aja belanga blongo jadi calon wakil kan, repot kalau begitu ya. Nah ini sebaiknya itu namanya tingkat kedewasaannya kalau gitu tuh, kedewasaan berpikirnya rendah kalau begitu. Usianya memang tua tapi kedewasaan berpikirnya lemah gitu. Kalau Aisyah tidak ya, dia dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, tapi memang usianya muda gitu ya. Nah ini ya yang ada pada diri Aisyah. Begitu juga pada faktor peribadatan. Orang beribadah itu faktornya adalah usia kedewasaan, bukan usia banyaknya umur gitu ya, gitu. Maka bahasanya nanti kita kenal dengan istilah tamyiz gitu. Artinya apa? Kalau memang usia Aisyah baru 9 tahun, tapi sudah tamyiz ya, sudah berpikir jauh di atas kedewasaannya, jauh di atas usianya. Kenapa kalau begitu jadinya? Ya, kan berarti dia memahami dong ya apa yang dibutuhkan oleh Rasul ya. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Rasul, apa yang Rasul inginkan. Kan inilah yang akibatnya dibutuhkan oleh Rasulullah, agar istri Rasulullah seperti Aisyah adalah orang yang bisa menerjemahkan ya apa yang Rasul mau, kira-kira begitu. Ya. Akan jauh lebih baik Rasulullah nikah dengan Aisyah yang usianya kecil tapi dewasa berpikir sehingga mampu mencerna apa yang Rasulullah inginkan dan yang Rasulullah mau, begitu dibandingkan kalau Rasulullah hanya nikah dengan perempuan-perempuan tua tapi umurnya doang tua ya, tapi tidak dewasa dalam berpikir gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sehingga nanti kita nggak ngatain oh Nabi kawin sama anak kecil ya kan, 52 banding 9 tahun udah layak Aisyah itu sebagai cucunya daripada anaknya, apalagi sebagai istri. Udah nggak seimbang banget kalau begitu ya. Nah itu kesalahan orang tuh banyak memikirnya dari situ. Wa qubida anha, dan kemudian beliau cabut usianya atau wafat begitu. Wahya bintu samaniya asyarata sanatan. Maaf. Dan Nabi wafat, Nabi dicabut ruhnya, wahya bintu samaniyata asyara sanatan, yaitu ketika berusia ya kurang lebih 18 tahun. Walam yatazawwaj bikran ghairaha, dan Nabi tidak pernah nikah dengan perawan selain Aisyah. Wa kanat ahabba nisaihi ilaihi, dan Aisyah adalah wanita atau istri-istri yang paling dicintai oleh beliau.
Tuwfiyat sanata sittin aw sab'in aw thamanin wa khamsin. Ya, wafat dalam tahun 56, 57 atau 58. Wa shalla 'alaiha, dan menyolati jenazahnya Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah. Wa dufinat, dan dimakamkan bil Baqi, di kuburan Baqi, lailan pada malam hari. Biwasiyatin minha, berdasarkan pesan dari Aisyah, fi dalikal makani, pada tempat tersebut, wal waqti, dan juga waktu itu, ya, waktunya disuruh nguburin malam dan tempatnya disuruh dikuburin di Baqi. Wa qad qarabat sab'an wa sittina sanatan, dan usianya mendekati ya 67 tahun, ya. Itu ya Aisyah tuh ya, dilihat dari sisi usia-usianya, ya, waktu-waktunya. Wa ra'at Jibrila yuhaditsu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah melihat Jibril ya berdialog ya dengan Nabi fi surati Dahyah al-Kalibi, dalam bentuk seseorang yang bernama Dahyah al-Kalibi. Wa qala, dan Nabi berkata, hadza Jibril yusallimu alaiki, ya, ini adalah Jibril yang mengucapkan salam kepadamu. Wah, kalau orang udah sampai mampu melihat malaikat, ya kan berarti kalau begitu penglihatannya sangat luar biasa sekali gitu. Matanya Aisyah, emang matanya sama kita apa bedanya? Dilihat dari struktur yang ada nih, ya kan, sama matanya, cuman bisa jadi ya bahwa matanya Aisyah itu dilihat dari sisi batinnya begitu, beliau adalah mata yang bersih. Kalau kita kan melihat apa aja dah, ya kan, comberan, got, ya kan, koyaan, ada semua kita lihat di situ. Nah, ini bedanya kita dengan Aisyah dari segi pandangan, sehingga akhirnya beliau mampu melihat Jibril walaupun dalam bentuk Dahyah al-Kalibi. Wasaniyatu, yang kedua, Hafsatu bintu Umar al-Faruq ya Ibnul Khattab. Istri yang kedua adalah, berarti ketiga nih seharusnya dari Aisyah, dari Khadijah gitu kan, adalah Hafsah bintu Umar, putri Umar al-Faruq Ibnul Khattab. Fatazawwajaha fi Sya'ban ala ra'si 30 syahran. Nabi menikahi Hafsah pada bulan Sya'ban di awal 30 bulan dari bulan Hijriah, ya, min hijrah alal ashuri, menurut kaul yang populer. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam talaqaha, Rasulullah pernah menceraikan Hafsah, li'annaha absyad amran asarrahu ilaiha li Aisyah, karena Hafsah menyiarkan apa yang seharusnya dirahasiakan oleh Nabi, ya, kepada Hafsah bagi Aisyah. Wa kana bainahuma musaddaqah wa musaffat, ya, antara Aisyah dan Hafsah ada persahabatan dan perseteruan. Kalau beritanya kayak begini nih, ya, bini Nabi nih berarti kalau begitu, ya. Ya, Nabi punya bininya berantem. Kira-kira kalau kita punya bini dua begitu berantem, pantas enggak? Ini lebih pantas lagi, ya kan? Bini kita nih misalnya kita punya 2, 3, 4 gitu misalnya, itu bini berempat main cakar-cakaran begitu, ya, ya pantas. Bini Nabi aja ada yang kayak begitu, ya, walaupun mungkin tingkatnya nggak seperti itu, ya kan, namun sebagai perempuan dimanapun dia sebagai perempuan, ya begitu, walaupun seharusnya dia sebagai istri Nabi. Tidak kemudian mentang-mentang sebagai istri perempuan diperlakukan kayak gitu tuh kemudian akhirnya mulu semuanya, enggak, ya. Mungkin selama ini yang kita kenal bahwa Rasulullah istrinya banyak, bini-bininya kagak ada cerita berantemnya, mungkin karena mereka hanya bisa menahannya, gitu aja, ya. Lebih daripada itu, tapi dalam rasa, ya, bahwa mereka tuh cemburu dan lain sebagainya ada, itu, ya. Ada, ya, saya lupa tuh hadisnya. Rasulullah pada waktu itu ada di rumah Aisyah, ya. Terus saya lupa nih, Hafsah atau Zainab gitu, yang
Hafsah dari itu bawain makanan gitu ya, makanannya itu ditaruh di mangkok ya, qas'ah. Itu ketika Rasulullah atau kita Aisyah menerimanya itu dibanting tuh makanannya ya. Kenapa Aisyah merasa giliran Nabi di rumah dia, kira-kira begitu. Udah nggak usah bawa makanan-makanan, gue juga bisa ngasih makanan, kira-kira begitu tuh ya kan. Ya ini bini yang lain ya kan, datang ngasih makanan sama Nabi. Gimana kayak mengkelap kalau bahasa gitu ya kan. Dibanting tuh niannya, mangkoknya pecah ya kan. Nah, lalu makanannya Nabi pungutin, terus pecahan mangkoknya Nabi angkat ya kan. Nah, Nabi ganti dengan mangkok yang lain gitu. Ada nih hadis yang kayak begitu ya. Nah, ini kan berarti kalau begitu antar istri Nabi ada rasa cemburu yang seperti itu. Nabi termasuk yang terbiasa tuh. Kalau misalnya korban ya, itu Nabi menyebutkan tuh, tolong kasih si Fulanah temannya Khadijah tuh begitu ya. Kalau lagi bikin korban nih Nabi di bulan Zulhijjah tuh, kasih si Fulanah temannya Khadijah, kasih Fulanah temannya Khadijah. Itu Aisyah luar biasa banget. Bini udah mati katanya ya kan, temannya masih diingat-ingat apalagi orangnya, kira-kira begitu tuh ya kan, temannya masih diingat apalagi orangnya. Saking cemburunya Aisyah dengan Khadijah gitu ya. Kan kalau nggak salah pernah kan pada waktu itu di sini juga kan Aisyah dengan Fatimah pada waktu itu kan melakukan ya bahasanya mungkin perdebatan lah begitu. Masing-masing merasa dirinya lebih hebat ya. Mana lebih hebat hai Fatimah, kamu atau ibu kamu gitu ya kan. Aisyah bilang, saya nikah dengan Rasulullah dalam kondisi perawan. Sementara Nabi nikah dengan ibu kamu dalam posisi janda, gitu kan? Fatimah nggak bisa jawab, ya, ngadu kepada Nabi. Nah, Nabi ajarin, Fatimah bilang sama Aisyah, ya, betul, ibu saya dinikahi dalam keadaan janda, gitu. Tapi bilang, ya, kamu memang dikawini dalam keadaan perawan, tapi dinikahi oleh bapak saya dalam keadaan duda, gitu, ya. Tinggal balik-balik aja jadinya begitu ya kan. Nah, itu juga jadi bentuk tuh ya permasalahan. Padahal pada waktu itu kan Khadijahnya udah meninggal kan pada waktu itu. Nah, ini hal yang sedemikian masih terjadi itu begitu ya. Fanazala alaihi Jibril alaihi salam wa qala lahu, maka turunlah Jibril alaihi salam dan berkata kepadanya, raji' Hafsah, ya, rujuklah, kembalilah kepada Hafsah, fa innaha suwamatun quwamatun, karena sesungguhnya Hafsah adalah orang yang ahli puasa dan juga ahli qiyamul lail. Wa innaha zaujatuka fil jannati, dan bahwa Hafsah itu adalah istrimu di surga nanti. Nah, akhirnya setelah menceraikannya Nabi rujuk lagi kepada Hafsah. Wasali satu, dan yang ketiga Saudah bintu Zam'ah, yaitu Saudah bintu Zam'ah. Fatazawwajaha fis sanatil ashirah minan nubuwah, ya, Nabi menikahinya pada tahun ke-10 dari kenabian, ya, tahun ke-10 dari kenabian. Karena tuhibbu ibna ammiha As-Sakran bin Umar wa aslama ma'aha qadiman wa hajara ilal habasyah al-hijrah atsaniyah. Sauda pernah mencintai anak pamannya yaitu Sakran bin Umar yang masuk Islam bersama Sauda sejak dahulu, dan Sakran hijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada hijrahnya yang kedua. Falamma mata tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam, tatkala Sakran wafat, maka Rasulullah menikahi Hafsah tadi. Walamma kaburat ay asannat indahu, dan tatkala ya sudah masuk usia tua, ya, ay asannat yaitu sudah berusia lanjut, indahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada talaqaha, ya, Nabi berkehendak untuk menceraikannya.
Faqalat, lalu Saudah berkata, la tutalliqni, ya, janganlah engkau menceraikan saya. Wa anta fi halim min sya'ni, dan engkau orang yang halal, orang yang bebas terhadap masalahku, ya. Wa innama uridu an ahsyura, dan sesungguhnya aku menginginkan agar aku nanti digiring fi nisaika, masuk dalam kategori istri-istrimu. Wa inni, dan bahwa aku qad wahabtu yaumi li Aisyah, aku telah menyerahkan hari giliranku bersamamu li Aisyah, untuk Aisyah. Jadi ketika Saudah ini udah merasa tua begitu, Nabi ingin menceraikannya, ya. Maka Saudah minta supaya jangan diceraikan. Untuk, ya, giliran hak-hak dan lain sebagainya udah bebas, kata Saudah. Giliran hari saya serahkan kepada Aisyah. Sehingga akhirnya Nabi tetap, ya, mengawininya, tidak menceraikannya, walaupun giliran harinya itu Nabi, ya, berada di rumah Aisyah. Karena Saudah sendiri telah ikhlas untuk menyerahkan hari giliran Nabi yang seharusnya bersama dia, lalu diisi ke rumah Aisyah. Fa'amsakaha, maka Nabi kemudian menahannya, artinya tidak menceraikannya. Fa'amsakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya anha, sehingga, ya, Saudah wafat. Wa qila fiha nuzila qauluhu ta'ala, dan dikatakan pada Saudah, ya, di mana ada ayat yang turun. Artinya ayat turun ini nih, ya, asbab nuzulnya itu adalah, ya, gara-gara Saudah jadinya. Wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junah 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, ya, membangkang atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa baginya mengadakan perdamaian dengan perdamaian yang sebenar-benarnya. Wa matat, dan wafat, ya, fi akhiri khilafati Umar, pada masa akhir khilafah Umar, alal masyhuri, menurut kaul yang masyhur, ya. Kalau kita sekarang membicarakan istri-istri Rasulullah, ya, apa pentingnya? Kira-kira begitu, ya. Saya kira walaupun memang tidak ada perintahnya, baik ayat maupun hadis, tentang mengenal sifat-sifat dan karakteristik istri-istri Rasulullah, akan jauh lebih baik kita membicarakan istri-istri Rasulullah ketimbang, ya, kalau kita bicarain artis-artis, Rina Nose gitu misalnya, ya kan. Coba dah kalau kita ceritain deh gitu dari awal sampai akhirnya, ada pahalanya gitu ceritain dia. Apa yang bisa kita ambil dari dia? Kan kagak ada kalau begitu kan. Nah, kita ambil misalnya istri-istri Nabi, ada akhlaknya yang baik, ada upaya perjuangannya bersama Rasulullah, ya kan, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa kita tangkap untuk bisa kita jadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Nah, kalau artis, apa yang bisa kita ambil pegangan dari dia, ya? Nah, jadi daripada kita bicara yang kagak mungkin dan tidak nyaman serta tidak ada nilai apa-apanya begitu, jauh lebih baik kita membicarakan dan mengingat serta mengenang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, besar atau kecil keberadaan istri Rasulullah itu punya peran bagi Rasulullah pada masa hidupnya di dalam proses berdakwah, ya kan. Sangat memungkinkan di antara 9 anak, ya, di antara 9 istri itu kan Rasulullah mungkin pernah mengislamkan anak-anaknya, mungkin, ya, ditariknya perempuan-perempuan ini jadi istri Rasulullah, sehingga nanti anak-anaknya kan ikut bersama Rasulullah. Kalau begitu kan sebagai anak angkat, mau nggak mau anak angkat Rasulullah, ya, harus beriman kepada Rasulullah, dan itu kan gara-gara ditarik ibunya sebagai istri begitu, ya. Nah, ini mungkin juga bagian daripada jalan dakwah yang paling mudah yang mungkin bisa Rasulullah kerjakan pada waktu itu,
di bawah ya berbagai macam tekanan, himpitan ya dan lain sebagainya pada waktu dakwah Rasulullah. Dengan cara sedemikian otomatis biar bagaimanapun jumlah umat Islam bisa bertambah. Dari mana? Dari anak-anak yang dibawa oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang punya anak tentunya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa salatal mamat muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min al-hilmi wal khair wa la taj'alna wa min al-syarri wad dhair. Wabtan qulubana qulubahum arifin wa hdina wa yam siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.